Kalau misalkan Anda sekarang berumur berapa? 40 tahun atau 50 tahun ke atas, Anda tentu ingat ketika kecil yang mengajari Anda baca Quran, baca huruf Arab, misalnya alif, ba, ta, sa, jim, kha, kho, dan seterusnya, itu siapa? Ingat-ingatlah itu. Apakah yang mengajari itu Habib? Kan bukan. Kalau melihat yang ada di negeri ini, ternyata masih ada banyak pengikut Habib ya, dan itu sangat disayangkan ya. Dan kalau kita lihat komentarnya atau semboyannya, itu kadang cuma bikin kita geleng kepala. Jadi ada komentar atau pendapat dari pengikut Habib yang bilang begini, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Nah, ini kan sama-sama salahnya. Masuk kita itu dalam mencintai kok salah, atau kita itu mencintai sesuatu yang seharusnya kita benci, kan tidak tepat. Jadi misalnya kita umat Islam, masuk kita akan mencintai Abu Jahal, masuk kita akan mencintai Abu Lahab, masuk kita akan mencintai Fir'aun, masa kita akan mencintai suami orang atau mencintai istri orang? Nah, ini kan jelas-jelas salah. Jadi yang namanya salah mencintai itu ya tetap salah. Jangan dianggap bahwa salah mencintai itu adalah benar. Kemudian terkait tentang membenci. Nah, ini tentang pelurusan nasabah alawi itu bukan persoalan benci membenci, tapi ini memberikan edukasi atau penjelasan kepada rakyat di negeri ini yang selama ini termakan doktrin Ba'alawi. Jadi orang di negeri ini banyak yang mengikuti Habib, banyak yang percaya pada Habib, banyak yang sungkem pada Habib, bahkan ada yang sampai mencium kakinya Habib. Itu kan karena percaya mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi, itu saja. Nah, tapi sekarang kan semua sudah terungkap faktanya bahwa para Habib tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Jadi berdasar kitab nasab tidak terbukti, berdasar tes DNA tidak terbukti, kemudian berdasar sejarah juga tidak terbukti. Lalu kenapa kok Anda masih mencintai para habaib? Kemudian kalau misalkan berdasar kitab nasab Anda tidak percaya karena mungkin tidak suka dengan Kiai Imad atau siapa, tapi coba kita lacak lewat sejarah, kan jelas para imigran dari Yaman itu dulunya itu bekerja kepada Belanda, membela Belanda, membantu Belanda. Bahkan ada salah satu tokoh dari mereka yang diangkat menjadi muftinya Belanda, yakni Habib Utsman bin Yahya. Dan kita juga tentu tahu siapa Belanda atau VOC. VOC itu kan penjajah di negeri ini, penindas yang memporak-porandakan bangsa ini. Lalu secara logika, kalau habaib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi, bagaimana mungkin mereka itu kok mau bekerja sama dengan penjajah? Bagaimana mungkin mereka mau berdekatan dengan penindas? Kan tidak mungkin seperti itu. Uang Kanjeng Nabi itu kan tidak menyukai penindasan, melarang penjajahan, karena Kanjeng Nabi itu kan yang disukai adalah memerdekakan setiap insan agar tidak tertindas. Nah, ini kalau mengaku sebagai cucu Nabi kok malah membantu penjajah, ya kan sudah tidak masuk akal lagi. Jadi harusnya Anda itu yang selama ini masih taklid buta dan percaya dan mengikuti habaib, sadarlah dan ingatlah masa lalu Anda. Kalau misalkan Anda sekarang berumur berapa? 40 tahun atau 50 tahun ke atas, Anda tentu ingat ketika kecil yang mengajari Anda baca Quran, baca huruf Arab, misalnya alif, ba, ta, sa, jim, kha, kho, dan seterusnya, itu siapa? Ingat-ingatlah itu. Apakah yang mengajari itu Habib? Kan bukan. Tentu kebanyakan yang mengajari itu adalah kiai-kiai kampung, kiai-kiai Nusantara. Mereka inilah yang benar-benar berjasa bagi Anda semua, bukan malah para imigran dari Yaman yang belakangan datang. Itu bukan. Jadi kalau dibiarkan seperti ini, ya sama saja Anda itu mengkhianati guru-guru Anda atau mengkhianati leluhur Anda. Jadi ketika kecil Anda itu belajar kepada kiai dan ulama Nusantara. Begitu besar Anda berpaling mengikuti Habib dan meninggalkan para kiai dan ulama Nusantara. Ini kan su'ul adab. Dan kalau hal ini dibiarkan, ya bisa saja ilmu yang Anda miliki itu tidak berkah, karena Anda sudah mengkhianati guru-guru Anda dan mengikuti para pendatang dari Yaman yang dilabeli sebagai Habib. Cuma karena percaya mereka cucu Nabi, sampai Anda meninggalkan dan melupakan jasa ulama dan kiai-kiai kampung yang jelas-jelas berjasa besar bagi kehidupan Anda.